Apa kau tidak salah? Seorang sopir wanita? Tidak seharusnya wanita bekerja sebagai sopirku. Ini memalukan. Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Pernahkah kamu membayangkan orang yang setiap hari kamu rendahkan justru menjadi orang yang memegang kendali atas hidupmu? Raihan adalah seorang CEO muda, kaya raya, berkuasa, dihormati. Namun, saat seorang sopir wanita muncul, Raihan menganggapnya kesalahan. Ia menghina, ia merendahkan. Karena baginya, wanita tidak pantas berada di balik kemudi. Ia tidak tahu, wanita itu datang bukan sekadar untuk bekerja, tapi untuk membawanya kembali ke masa lalu yang selama ini ia takuti. Sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, kota belum sepenuhnya bangun ketika sebuah mobil hitam panjang melaju pelan memasuki kawasan perkantoran elit. Gedung-gedung tinggi berdiri berjajar, menjulang seperti tembok kekuasaan yang dingin. Kaca-kaca gedung memantulkan cahaya matahari pagi, berkilau, tajam, dan tanpa kehangatan. Di dalam mobil itu, duduk seorang pria bernama Raihan Adiwangsa. Usianya belum genap 30, namun namanya sudah dikenal luas di dunia bisnis. Ia adalah CEO Adiwangsa Group, perusahaan besar yang bergerak di banyak bidang. Keputusan Raihan bisa membuat seseorang naik dalam semalam, atau jatuh tanpa sisa. Ia dikenal cerdas, perfeksionis, dan kejam dalam menilai orang. Bagi Raihan, dunia adalah tempat bertahan hidup. Yang lemah tersingkir, yang kuat memimpin. Raihan duduk tegak di kursi belakang. Jasnya rapi, sepatunya mengilap, jam mahal melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Matanya fokus pada layar ponsel, membaca laporan keuangan yang terus bergulir. Angka-angka itu bergerak cepat di kepalanya. Target, tekanan, keuntungan. Mobil berhenti tepat di depan pintu utama gedung Adiwangsa Group. Biasanya, sebelum mobil benar-benar berhenti, pintu belakang sudah terbuka. Pak Wiryo selalu sigap. Pria tua itu tidak pernah lalai, tidak pernah terlambat. Namun pagi itu, tidak ada apa-apa. Raihan menunggu beberapa detik. Hening. Alisnya berkerut. Ia menghela nafas pendek, lalu membuka pintu sendiri. Begitu kakinya menjejak lantai, ia melihat Pak Wiryo berdiri di samping mobil. Tubuhnya terlihat lebih bungkuk dari biasanya. Wajahnya pucat. Matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Kenapa tidak langsung buka pintu? Suara Raihan dingin, datar, tanpa emosi. Pak Wiryo menunduk dalam. Maaf, Tuan Raihan, katanya pelan. Saya ingin bicara sebentar. Raihan melirik jam tangannya. Bicara sambil jalan. Mereka berjalan memasuki lobi gedung. Beberapa karyawan yang melihat langsung berdiri tegak dan menunduk hormat. Tidak ada yang berani menatap lama. Nama Raihan punya tekanan tersendiri. Ia tidak suka basa-basi. Tidak suka kesalahan. Lift terbuka. Mereka masuk. Pintu tertutup perlahan. Di dalam lift, suasana sunyi. Hanya terdengar dengungan mesin yang membawa mereka naik ke lantai atas. Raihan berdiri lurus, menatap angka lantai yang terus bertambah. Pak Wiryo menarik nafas panjang. Saya mengajukan pengunduran diri, Tuan. Raihan menoleh. Tatapannya tajam namun tenang. Kapan? Hari ini. Jawaban itu membuat Raihan diam sejenak. Lift terus bergerak naik. Untuk beberapa detik, Raihan tidak berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menatap Pak Wiryo. Keriput di wajah itu.
rambut yang memutih, tangan yang gemetar halus. Dalam diam, Raihan membayangkan sesuatu yang jarang ia pikirkan. Sudah berapa lama Pak Wiryo bekerja dengannya? Ia mengingat pagi-pagi lama. Mobil yang selalu bersih. Jadwal yang selalu tepat. Pak Wiryo yang menunggu dalam hujan. Dalam panas. Dalam lelah. Bertahun-tahun. Namun ekspresi Raihan tidak berubah. Ia terbiasa menganggap semua itu sebagai kewajaran. Sebagai tugas. Sebagai kewajiban. Alasannya. Suara Raihan terdengar lagi. Sakit. Jawab Pak Wiryo jujur. Dokter menyarankan saya berhenti. Lift berhenti. Pintu terbuka. Raihan melangkah keluar lebih dulu. Nanti HR yang urus administrasi. Katanya singkat. Terima kasih atas kerjanya. Kalimat itu terdengar formal. Tidak hangat. Tidak dingin. Biasa saja. Namun bagi Raihan, itu sudah cukup. Pak Wiryo berdiri beberapa detik di dalam lift yang pintunya hampir tertutup. Matanya berkaca-kaca. Namun ia menahan diri. Ia tahu, Raihan bukan tipe orang yang suka melihat emosi. Walaupun Raihan tak melihatnya, akhirnya dia membungkuk hormat. Raihan masuk ke ruangannya. Ruang kerja itu luas. Dinding kaca dari lantai hingga langit-langit memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Meja besar penuh berkas. Rak-rak rapi. Semua tertata sempurna. Seperti hidup Raihan yang ia paksa selalu rapi. Rapat dimulai sejak pagi. Direksi duduk berhadap-hadapan. Presentasi berjalan cepat. Grafik muncul di layar besar. Raihan mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu memotong tanpa ragu. Langsung ke inti. Angka ini tidak masuk akal. Ulangi perhitungannya. Tidak ada yang berani membantah. Semua mencatat. Semua menyesuaikan. Menjelang siang, rapat demi rapat selesai. Raihan duduk sendirian sejenak. Ia memijat pelipisnya. Pikirannya penuh. Namun satu hal terlintas jelas. Sopir. Ia mengambil ponsel dan menelepon HR. HR sudah tahu sopir saya mengundurkan diri kan? Katanya datar. Saya butuh pengganti. Kapan Anda membutuhkannya, Pak? Suara di seberang terdengar hati-hati. Hari ini. Saya tidak mau besok. Baik, Pak. Akan kami carikan. Telepon ditutup. Raihan kembali bekerja. Berkas berpindah. Tanda tangan ditorehkan. Telepon masuk silih berganti. Waktu berjalan tanpa terasa. Sore pun tiba. Raihan turun ke lobi gedung. Karyawan kembali berdiri rapi memberi salam. Ia melangkah lurus tanpa menoleh. Di depan gedung, mobil hitamnya sudah terparkir. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, Raihan berhenti melangkah. Di samping pintu pengemudi, berdiri seseorang. Seorang wanita. Tubuhnya ramping. Rambutnya hitam, terikat rapi ke belakang. Seragam sopir melekat sederhana namun bersih. Ia berdiri tegak, tidak gugup, tidak gelisah. Raihan menyipitkan mata. Beberapa detik ia yakin ini kesalahan. Ia melirik ke kanan dan kiri, mencari sosok lain. Tidak ada. Begitu melihat Raihan, ia menunduk sopan. Selamat sore, Tuan Raihan. Suaranya lembut. Perkenalkan, saya Nayara Alverina, sopir pengganti. Raihan menatapnya lama. Wajahnya tidak berubah. Namun di dalam dadanya, sesuatu terasa mengganggu. Sopir. Seorang wanita. Raihan menatapnya lama. Tatapannya dingin, seolah sedang menilai barang cacat. Ini bercanda. Ucapnya akhirnya. Nayara mengangkat wajahnya sedikit. Tetap tenang. Tidak, Tuan. Raihan tertawa kecil. Tawa pendek. Tanpa humor. HR sekarang benar-benar kehilangan akal. Ia melangkah mendekat. Berhenti tepat di depan Nayara. Kau tahu mobil apa yang kau kemudikan? Katanya pelan, tapi menusuk. Satu kesalahan dan satu goresan saja. Hidupmu tidak akan cukup untuk membayarnya. Nayara mengangguk. Saya mengerti, Tuan. Raihan mendengus.
Kau pernah menyetir mobil sebesar ini? Pernah. Jawaban singkat itu membuat alis Raihan terangkat. Jangan bohong di depanku. Nayara tidak menjawab. Ia hanya membuka pintu belakang mobil dengan gerakan rapi. Raihan masuk ke mobil dengan langkah berat. Begitu duduk, ia bersandar dan menyilangkan tangan. Kalau kau membuat mobil ini lecet, katanya dingin, aku akan memecatmu hari ini juga. Nayara menutup pintu, berjalan ke kursi pengemudi, dan menyalakan mesin. Tangannya stabil. Gerakannya tenang. Mobil mulai melaju. Beberapa meter pertama, Raihan mengamati. Setiap belokan ia perhatikan. Setiap injakan pedal ia rasakan. Ini stabil, batinnya. Namun berbeda dengan suara yang dia keluarkan. Gumamnya. Kau terlalu pelan. Nayara menambah kecepatan sedikit. Pelan lagi. Ia menyesuaikan. Raihan menyeringai tipis. Wanita memang selalu ragu-ragu. Jalan saja seperti mau ke pasar. Nayara tidak menjawab. Lampu merah. Mobil berhenti halus. Kau tahu bedanya rem dan gas, kan? Suara Raihan kembali menyindir. Atau perlu diajari? Nayara tetap diam. Tatapannya fokus ke depan. Dalam hati Raihan, sesuatu bergolak. Ia tidak suka diabaikan. Ia terbiasa ditakuti, dituruti, dipuja. Dan wanita ini memilih diam. Mobil sampai di rumah Raihan. Gerbang terbuka. Nayara memarkir mobil dengan rapi. Raihan turun tanpa menoleh. Besok datang lebih pagi, katanya singkat. Dan jangan buat kesalahan. Nayara menunduk. Baik, Tuan. Saat mobil itu kembali melaju meninggalkan rumah megah, Raihan berdiri sejenak di halaman. Ada perasaan aneh di dadanya. Bukan kagum. Bukan marah. Entah kenapa, ia merasa wanita itu tidak selemah yang ia kira. Namun satu hal pasti di benaknya. Ia akan mencari kesalahan Nayara. Dan ia yakin, cepat atau lambat, wanita itu akan menyerah. Di dalam mobil, Nayara menggenggam setir sedikit lebih erat. Wajahnya tetap tenang. Namun matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Sesuatu yang belum terlihat oleh siapapun. Hari pertama telah berlalu. Dan ini baru permulaan. Raihan Adiwangsa baru saja menutup pintu kamarnya. Bunyi pintu yang terkunci terdengar pelan. Tapi cukup untuk menandai berakhirnya hari yang melelahkan. Jas hitam mahal ia lepaskan. Diletakkan sembarangan di sandaran kursi. Tangannya terangkat. Melonggarkan dasi yang sejak pagi terasa mencekik lehernya. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah ingin membuang sisa kesal yang masih menggumpal di dadanya. Langkahnya berhenti di depan jendela besar kamar itu. Lampu kota terlihat berkilauan dari ketinggian. Mobil-mobil kecil seperti titik cahaya yang terus bergerak. Hidup dalam ritme yang tak pernah peduli pada siapapun. Raihan menatap kosong beberapa detik. Sebelum wajahnya menegang lagi. Pikirannya kembali pada satu hal. Sopir barunya. Seorang wanita. Rahangnya mengeras. Tangannya merogoh ponsel dari saku celana. Lalu menekan nomor yang sudah sangat ia hafal. Nada sambung terdengar singkat. Sebelum suara di seberang menjawab dengan nada gugup. Selamat malam, Tuan Raihan. Raihan tidak membalas salam itu. Suaranya dingin, datar, penuh tekanan. Saya baru pulang. Dan saya ingin penjelasan sekarang. Di seberang sana, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia perusahaan itu langsung terdiam sesaat. Kenapa sopir saya seorang wanita? Nada Raihan tidak meninggi. Tapi justru itulah yang membuatnya menakutkan. Ia tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaan. Tuan, kami mohon maaf jika saya tidak bertanya soal maaf. Saya bertanya alasan. Suara itu terdengar makin kecil. Laki-laki di seberang sana menelan ludah sebelum menjawab. Kami melakukan seleksi sesuai prosedur, Tuan. Semua kandidat diuji, baik teori maupun praktik. Dan hasilnya, gadis itu memperoleh nilai praktik mengemudi paling tinggi. Raihan memejamkan mata sesaat.
Urat di pelipisnya berdenyut. Nilai tertinggi. Ya, Tuan. Bukan hanya itu. Ia juga lulus uji refleks, penguasaan kendaraan di kondisi darurat, serta tes psikologi tekanan tinggi. Nilainya konsisten paling baik dibanding kandidat lain. Raihan berbalik dari jendela, melangkah pelan menuju tempat tidur. Ia duduk di tepi ranjang, punggungnya tegak, sorot matanya tajam. Saya tidak peduli angka. Saya tidak pernah meminta sopir wanita. Kami memahami itu, Tuan. Namun berdasarkan sistem, ia adalah kandidat terbaik. Dan, satu kata itu membuat suara di seberang langsung terhenti. Pecat dia. Hening. Kali ini, keheningan berlangsung lebih lama. Raihan menunggu. Wajahnya tak berubah, seolah ia sudah terbiasa membuat orang lain ketakutan. Akhirnya, suara itu kembali terdengar, lebih hati-hati dari sebelumnya. Tuan, kami tidak bisa langsung memecatnya. Raihan menyipitkan mata. Kenapa? Ia sudah menandatangani kontrak kerja resmi sore tadi, Tuan. Jika perusahaan memutus kontrak sepihak tanpa pelanggaran berat, maka akan ada ganti rugi sesuai perjanjian. Jari Raihan mengepal. Berapa? Cukup besar, Tuan. Hening kembali menyelimuti kamar itu. Raihan menunduk, menatap lantai marmer yang dingin dan mengkilap. Sudut bibirnya terangkat sedikit, bukan senyum, melainkan ekspresi sinis. Lalu bagaimana kalau dia yang mengundurkan diri? Di seberang sana, suara itu terdengar ragu. Secara aturan, jika ia mengundurkan diri atas kemauan sendiri, maka kontrak batal tanpa konsekuensi bagi perusahaan. Baik. Nada Raihan terdengar tenang. Terlalu tenang. Telepon itu ia akhiri tanpa menunggu jawaban. Ponsel diletakkan di atas meja. Raihan bersandar, menatap langit-langit kamar. Cahaya lampu gantung memantul di matanya yang dingin. Dia akan membuat gadis itu menyerah. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan paksaan. Tapi dengan tekanan. Dengan sindiran. Dengan membuatnya merasa tidak pantas berada di tempat itu. Raihan menarik napas dalam, lalu menutup mata. Besok pagi, semuanya akan dimulai. Dan ia yakin, tidak akan butuh waktu lama sampai gadis itu memilih pergi sendiri. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Nayara sudah berdiri di depan rumah Raihan Adiwangsa. Gerbang besi tinggi itu masih tertutup. Jalanan di sekitar kompleks elit itu sunyi. Hanya terdengar suara burung dan angin yang berhembus pelan. Nayara berdiri tegak di samping mobil hitam, seragamnya rapi, rambutnya terikat sederhana. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 5:20. Ia datang lebih awal, jauh lebih awal dari yang diminta. Tidak ada siapapun yang memperhatikan. Tidak ada yang tahu. Nayara tidak peduli. Ia hanya berdiri diam, menunggu, seperti biasa. Beberapa menit kemudian, lampu teras rumah menyala. Pintu terbuka. Raihan keluar dengan langkah cepat. Ia berhenti ketika melihat Nayara sudah berdiri di sana. Kau sudah datang. Ucapnya datar. Ya, Tuan. Raihan melirik jam tangannya. Tidak perlu datang sepagi ini, katanya, lalu berjalan menuju mobil. Tapi bagus. Setidaknya kau tahu diri. Kalimat itu tidak dimaksudkan sebagai pujian. Nayara membuka pintu. Raihan masuk tanpa melihatnya. Mesin mobil dinyalakan. Mereka melaju meninggalkan kompleks. Pagi itu jalanan cukup lengang. Nayara menyetir dengan kecepatan stabil. Setiap kali mendekati lampu merah, ia mengurangi laju dengan halus. Setiap belokan ia ambil dengan perhitungan. Raihan duduk di belakang. Matanya menatap layar ponsel, namun telinganya tajam. Ia selalu memperhatikan. Kau selalu menyetir seperti ini, katanya tiba-tiba. Seperti apa, Tuan? Berlebihan. Raihan mendengus. Terlalu pelan, kau tahu, waktuku terbuang percuma gara-gara kamu. Nayara tidak menjawab, hanya menambah sedikit laju mobil. Dan kau juga harus tahu, lanjut Raihan, mobil ini tidak murah. Jadi tetap fokus jika tidak ingin aku menagihmu ganti rugi karena orang sepertimu yang lalai.
Kata orang sepertimu diucapkan dengan tekanan jelas. Nayara tetap fokus ke jalan. Sesampainya di kantor, Nayara memarkir mobil di tempat yang biasa digunakan Pak Wiryo dulu. Beberapa karyawan melirik. Ada yang berbisik. Ada yang menatap dengan penasaran. Seorang wanita menjadi sopir CEO. Itu pemandangan baru. Raihan turun dan langsung berjalan masuk gedung. Nayara mengikuti dari belakang. Menjaga jarak. Di lobi, Raihan berhenti mendadak. Kau tunggu di mobil. Katanya tanpa menoleh. Jangan keluyuran. Baik, Tuan. Hari itu terasa panjang bagi Nayara. Ia menunggu di dalam mobil. Duduk diam. Sesekali membuka jendela untuk menghirup udara. Beberapa karyawan lalu lalang, melirik ke arah mobil mewah itu. Ada tatapan heran. Ada tatapan meremehkan. Menjelang siang, Dimas, karyawan senior bagian operasional, lewat dan berhenti sejenak. Ia menatap Nayara melalui kaca jendela yang setengah terbuka. Kamu sopir baru, ya? Nayara menoleh dan tersenyum tipis. Iya, Pak. Dimas mengangguk pelan. Tatapannya lembut, berbeda dengan kebanyakan orang. Semangat, katanya singkat. Lalu berlalu. Kalimat sederhana itu terasa hangat. Selanjutnya, Nayara habiskan waktu dengan tidur. Dia akan mencoba menikmati pekerjaannya ini. Sore hari, Raihan keluar gedung dengan wajah lelah. Ia langsung masuk mobil. Kita ke rumah. Perintahnya. Mobil melaju. Baru beberapa menit, Raihan kembali membuka suara. Hei, kau tahu? Katanya sambil menyandarkan kepala. Banyak orang ingin berada di posisimu. Tapi tidak semua pantas. Nayara diam. Perusahaan ini tidak membutuhkan eksperimen. Lanjut Raihan. Terutama eksperimen gagal. Ia tertawa kecil. Wanita jadi sopir. Aku masih tidak mengerti keputusan HR. Nayara menggenggam setir lebih erat. Namun wajahnya tetap tenang. Hari kedua berlalu dengan pola yang sama. Hari ketiga pun begitu. Sindiran Raihan semakin tajam. Ia mulai melibatkan hal-hal pribadi. Kau punya keluarga? Tanya Raihan suatu pagi. Ada. Orang tuamu tidak melarangmu bekerja seperti ini. Nada Raihan merendahkan. Pekerjaan kasar. Penuh risiko. Mereka mendukung. Jawab Nayara singkat. Raihan tersenyum miring. Sayang sekali. Hari demi hari, Nayara menjadi bahan tontonan. Beberapa karyawan sengaja memperlambat langkah ketika melihatnya menyetir. Ada yang berbisik. Ada yang tertawa kecil. Wanita itu sopir CEO. Berani juga. Pasti tidak akan lama. Suatu sore, ketika Raihan masih rapat, Dimas kembali mendekati Nayara. Kali ini ia berbicara lebih pelan. Jangan diambil hati. Katanya, Pak Raihan memang begitu. Sudah jadi rahasia umum. Siapapun yang dekat dengannya, pasti ditekan. Nayara mengangguk. Saya tahu. Kamu kuat. Lanjut Dimas. Tidak banyak yang bisa bertahan. Nayara tersenyum kecil. Senyum yang tidak sepenuhnya bahagia. Ada hal yang harus saya selesaikan. Katanya pelan. Dimas tidak bertanya lebih jauh. Hari keempat, Raihan mulai sengaja mencari kesalahan. Ia menyuruh Nayara mengambil rute yang lebih sempit. Jalan berlubang. Jalur macet. Kalau kau takut. Katanya sinis. Bilang saja. Nayara tetap melaju dengan tenang. Hari kelima, Raihan sengaja mengomentari setiap gerakan. Belok terlalu cepat. Rem terlalu dalam. Kau membuatku pusing. Namun tidak ada satupun kesalahan fatal. Itu membuat Raihan semakin kesal. Dalam benaknya, Nayara seharusnya sudah menyerah. Menangis. Membantah. Pergi. Namun wanita itu tetap datang setiap pagi. Tepat waktu. Rapi. Diam. Suatu malam, setelah sampai di rumah, Raihan berdiri di teras dan menatap mobil yang melaju pergi. Kenapa kau tidak marah? Gumamnya sendiri. Di dalam mobil,
Nayara menghela nafas panjang. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena menahan. Ia menatap jalan di depannya. Matanya redup. Namun ada tekad yang kuat di sana. Ia tahu Raihan sedang mengujinya. Ia tahu tekanan ini belum seberapa. Dan ia juga tahu, badai yang sebenarnya belum datang. Hari-hari penuh sindiran itu terus berjalan. Menggel, menekan, menunggu satu kesalahan kecil untuk meledak. Dan Nayara masih memilih diam. Hari ke-6 dimulai dengan hujan tipis yang turun sejak subuh. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut menekan suasana hati siapapun yang berada di bawahnya. Nayara sudah tiba lebih awal seperti biasa. Seragamnya rapi, sepatu bersih, rambut terikat tanpa satu helai pun terurai. Ia berdiri di samping mobil, menunggu. Ketika Raihan keluar rumah, matanya langsung menangkap pemandangan itu. Ia berhenti sejenak, lalu berjalan mendekat. Hujan begini kau tetap datang cepat. Ucapnya dingin, takut dipecat. Nada itu bukan tanya, itu sindiran. Nayara menunduk sopan. Saya hanya menjalankan tugas, Tuan. Raihan tertawa pendek. Jangan terlalu rajin. Aku tidak suka orang yang terlihat sok kuat. Mereka masuk ke mobil. Hujan membuat jalanan licin. Nayara menyetir lebih hati-hati dari biasanya. Setiap gerakan ia perhitungkan dengan matang. Raihan menyandarkan tubuh, menatap keluar jendela. Pelan sekali, katanya. Kau ingin kita terlambat rapat. Jalan licin, Tuan. Hujan bukan alasan. Raihan memotong. Kalau kau tidak sanggup, bilang saja. Nayara tidak menjawab. Di kantor, hujan membuat suasana muram. Beberapa karyawan memperhatikan mobil CEO yang datang lebih lambat dari biasanya. Tatapan mereka langsung tertuju pada Nayara. Bisik-bisik kembali terdengar. Sopirnya kan wanita. Pantas saja telat. Raihan turun dari mobil dan langsung berkata dengan suara cukup keras. Besok jangan buatku menunggu lagi. Kalimat itu terdengar jelas oleh beberapa orang di sekitar. Nayara menunduk, menahan diri. Hari itu Raihan benar-benar memperlakukannya seperti sasaran. Setiap kesalahan kecil dibesar-besarkan. Setiap keputusan dipertanyakan. Dia sudah menyetir dengan benar, tapi selalu dikritik, terlalu pelan. Saat dia tambah kecepatan, Raihan bilang, kau ingin terjadi kecelakaan. Nayara bingung kerasukan apa sebenarnya bosnya itu. Saat jam makan siang, Nayara duduk di dalam mobil, membuka bekal sederhana yang ia bawa dari rumah. Tangannya berhenti sejenak ketika ia mendengar tawa dari kejauhan. Beberapa karyawan berdiri di dekat pintu, melirik ke arahnya. Wanita itu masih bertahan. Hebat juga mentalnya. Nayara menunduk, melanjutkan makannya tanpa ekspresi. Siang hari, Raihan keluar dengan wajah tegang. Ia langsung masuk mobil tanpa menyapa. Kita tidak langsung pulang. Katanya, aku ada urusan. Ia menyebutkan alamat lain. Nayara mengangguk dan mengikuti arahan. Di jalan, Raihan mulai berbicara lagi. Kau tahu kenapa aku tidak suka wanita di posisi ini? Katanya tiba-tiba. Nayara menatap jalan. Karena wanita selalu membawa perasaan. Lanjut Raihan. Dan perasaan membuat orang lemah. Nayara menarik nafas pelan. Kau diam saja. Raihan tersenyum tipis. Atau kau memang tidak punya pendapat? Saya dibayar untuk menyetir. Jawab Nayara tenang. Bukan berpendapat. Jawaban itu membuat Raihan menoleh cepat. Kau mulai berani. Nayara kembali diam. Sikap itu justru membuat dada Raihan terasa makin panas. Bukan jawaban yang ia harapkan. Bukan perlawanan yang bisa ia patahkan. Hanya keheningan yang terasa seperti tantangan diam-diam. Raihan mengalihkan pandangan ke depan. Rahangnya mengeras. Dalam hati, ia berjanji. Wanita ini tidak akan bertahan lama. Ia akan membuatnya mengundurkan diri sendiri. Secepat mungkin. Tanpa perlu memecat. Tanpa perlu menjelaskan apapun pada siapapun.
Mobil terus melaju, menembus jalanan kota yang mulai padat menjelang sore. Gedung-gedung tinggi berganti dengan kawasan perkantoran elit. Nayara mengikuti arah tanpa bertanya. Setirnya stabil, jarak aman terjaga, setiap manuver terasa rapi. Raihan memperhatikannya dari sudut mata. Itu justru membuatnya makin kesal. Mobil berhenti di depan sebuah gedung kaca berlantai 20. Markas salah satu perusahaan investasi besar yang selama ini menjadi mitra strategis perusahaannya. Di dalam gedung itu, sudah menunggu rapat penting. Rapat akuisisi. Perusahaan Raihan akan mengambil alih sebuah pabrik logistik yang sedang goyah secara keuangan. Jika berhasil, jaringan distribusi mereka akan meluas ke 3 provinsi sekaligus. Nilainya bukan angka kecil. Banyak pihak berkepentingan. Banyak mata mengamati. Mobil berhenti sempurna. Raihan turun tanpa menoleh. Langkahnya cepat, penuh wibawa. Para staf yang sudah menunggu langsung berdiri tegak. Pintu rapat dibuka, dan Raihan masuk dengan aura dingin yang membuat ruangan seketika sunyi. Rapat dimulai. Grafik demi grafik ditampilkan di layar besar. Proyeksi keuntungan, risiko hukum, strategi pengambil alihan. Suara para direktur bergantian menjelaskan dengan hati-hati. Biasanya, Raihan selalu fokus penuh dalam urusan seperti ini. Biasanya. Namun pandangan Raihan kosong. Pikirannya melayang. Ia membayangkan wajah Nayara di balik kemudi. Cara wanita itu menjawab singkat. Nada suaranya yang datar. Tatapan matanya yang tidak menantang. Tapi juga tidak tunduk. Raihan mengepalkan jari di atas meja. Bagaimana caranya membuat wanita seperti itu menyerah? Ia memikirkan tekanan kerja. Jam panjang. Sindiran di depan umum. Membuatnya merasa sendirian. Tidak pantas. Tidak diinginkan. Pak Raihan. Suara itu membuatnya tersentak. Salah satu direktur menatapnya ragu. Kami menunggu keputusan Anda soal skema pembayaran tahap kedua. Beberapa pasang mata langsung tertuju padanya. Ruangan kembali hening. Raihan menarik napas pendek. Lanjutkan skema awal. Jawabnya cepat, tanpa menoleh ke layar. Direktur itu mengangguk, meski raut wajahnya terlihat bingung. Raihan biasanya akan bertanya detail, meminta data tambahan, atau mengoreksi strategi. Hari ini, ia tidak melakukan apapun. Sepanjang rapat, ia lebih banyak diam. Sesekali mengangguk. Sesekali menandatangani dokumen. Namun pikirannya tetap berada di tempat lain. Beberapa kali ia kembali ditegur karena tidak menanggapi penjelasan. Rapat akhirnya selesai menjelang senja. Raihan keluar gedung dengan langkah berat. Ia masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang tanpa sepatah kata pun. Pintu tertutup. Mesin dinyalakan. Perjalanan pulang dimulai. Di dalam mobil, suasana terasa berbeda. Tidak ada sindiran. Tidak ada komentar. Tidak ada suara. Raihan hanya menatap keluar jendela. Nayara melirik kaca spion. Sedikit heran. Biasanya, pria itu selalu punya sesuatu untuk dikatakan. Selalu ada nada merendahkan. Atau setidaknya perintah dingin. Hari ini, tidak ada apapun. Hening itu terasa aneh. Namun di balik rasa herannya, ada sedikit kelegaan yang ia rasakan. Dadanya mengendur tipis. Tangannya tetap mantap di setir. Fokus pada jalan. Ia tidak tahu bahwa di kursi belakang, Raihan sedang menyusun rencana. Rencana untuk membuatnya pergi. Dan perjalanan pulang itu hanyalah jeda sebelum badai berikutnya. Hari ketujuh datang lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Seolah semua tekanan menumpuk di hari itu. Pagi itu Raihan sengaja duduk di kursi depan, di samping Nayara. Jarak mereka begitu dekat. Ia ingin melihat langsung setiap reaksi. Lurus. Belok. Rem. Setiap perintah diucapkan dengan nada memerintah. Jangan sok profesional, katanya. Aku tahu kau sedang berusaha terlihat sempurna. Nayara tidak menjawab. Keringat dingin mulai terasa di telapak tangannya. Di kantor, Raihan sengaja berhenti di lobi lebih lama. Ia berbicara dengan beberapa direksi,
sengaja membiarkan Nayara berdiri menunggu. "Kalian pasti sudah tahu, ini sopir baruku," katanya sambil melirik Nayara. "Eksperimen gagal HR." Beberapa orang tertawa kecil. Nayara menunduk. Dadanya terasa sesak. Namun wajahnya tetap tenang. Dimas memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya tampak tidak nyaman. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sore hari, ketika mereka pulang, suasana di dalam mobil terasa menekan. Hanya suara mesin dan hujan yang tersisa. Raihan memejamkan mata, lalu berkata dengan nada dingin, "Kau tahu, kalau aku mau, aku bisa memecatmu kapan saja." Nayara menelan ludah. "Saya tahu, Tuan. Lalu kenapa kau masih di sini? Kenapa tidak menyerah saja?" Nayara tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. "Karena Bapak tidak bisa memecat saya," katanya akhirnya, pelan namun jelas. Kalimat itu langsung membungkam Raihan. Raihan memilih menutup mata. Namun kalimat Nayara selanjutnya membuatnya terkejut. "Dan karena saya belum selesai." Suara Nayara sangat pelan saat mengatakan itu. Tapi Raihan masih bisa menangkapnya. Raihan membuka mata. Menoleh ke arahnya. "Belum selesai apa?" Nayara tidak menjawab lagi. Mobil berhenti di depan rumah Raihan. Ia turun dengan wajah kesal. "Kau mulai membuatku penasaran," katanya dingin. "Dan aku tidak suka rasa penasaran." Pintu ditutup keras. Nayara duduk beberapa saat di dalam mobil setelah Raihan masuk. Nafasnya berat. Matanya berkaca-kaca. Namun tidak ada air mata yang jatuh. Ia menatap setir. Mengusapnya pelan. "Sedikit lagi," bisiknya. Minggu itu hampir berakhir. Tekanan semakin berat. Sindiran semakin tajam. Dan tanpa mereka sadari, satu kejadian kecil sudah menunggu di depan. Satu kesalahan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu tidak ada hujan. Langit cerah. Terlalu cerah untuk sebuah hari yang akan mengubah banyak hal. Nayara tiba seperti biasa. Lebih awal. Lebih tenang dari siapapun yang melihatnya. Tidak ada yang tahu bahwa dadanya terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Raihan keluar rumah dengan langkah cepat. Wajahnya dingin. Matanya lelah. Pikirannya penuh. Ia langsung masuk ke mobil tanpa menoleh. "Kita ke kantor," katanya singkat. Mobil melaju. Hari itu Raihan tidak membuka ponsel. Ia duduk diam, menatap jalan dari balik kaca depan. Keheningan terasa menekan. Nayara bisa merasakannya. Beberapa menit berlalu. "Ambil jalan pintas," ucap Raihan tiba-tiba. "Lewat jalur lama." "Aku tidak ingin terlambat lagi karena kau jalan terlalu pelan." Nayara mengangguk. Jalur itu lebih sempit. Banyak persimpangan kecil. Ia mengenalnya. Tapi jarang dilewati mobil besar. Mobil memasuki jalan yang lebih kecil. Rumah warga berjejer. Sepeda motor lalu lalang. Anak sekolah menyeberang. Nayara menurunkan kecepatan. "Kenapa tiba-tiba sangat pelan?" Suara Raihan langsung menekan. "Jalan ini kosong. Banyak persimpangan, Tuan." Raihan tertawa kecil. "Alasan lagi." Beberapa ratus meter kemudian, jalan sedikit terbuka. Nayara menambah kecepatan secukupnya. Ia fokus. Matanya bergerak cepat, membaca situasi. Tiba-tiba, dari arah kanan, sebuah mobil melaju cepat tanpa lampu sein. Jaraknya terlalu dekat, terlalu mendadak. Refleks Nayara bekerja lebih cepat dari pikirannya. Setir dibanting ke kiri. Rem diinjak dalam. Ban menjerit keras. Tubuh di dalam mobil terhempas. Raihan terlempar ke samping, lalu ke depan. Nafasnya tertahan. Pandangannya bergetar. Mobil berbelok tajam. Jejak hitam ban tercetak jelas di aspal. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu mobil berhenti. Sini. Tidak ada benturan. Tidak ada kaca pecah. Tidak ada darah. Mereka selamat. Namun Raihan tidak langsung menyadarinya. Dadanya naik turun. Tangannya gemetar. Matanya menatap kosong ke depan. "Apa yang kau lakukan?"
Suaranya pecah. Kau gila. Ia berbalik ke arah Nayara. Wajahnya merah. Nafasnya berat. Kau hampir membunuhku. Nayara masih memegang setir. Wajahnya pucat. Namun matanya tetap fokus. Mobil itu menyerempet. Tuan. Aku tidak peduli. Raihan membentak. Cara menyetirmu kacau. Ia membuka pintu dengan kasar dan turun. Beberapa orang di sekitar menoleh. Mobil yang hampir menyerempet tadi sudah menghilang. Raihan berdiri di depan Nayara. Jarak mereka sangat dekat. Kau tidak layak di posisi ini, katanya keras. Benar-benar tidak layak. Nayara turun dari mobil. Ia berdiri tegak, meski lututnya sedikit gemetar. Saya minta maaf, Tuan. Raihan tertawa sinis. Maaf. Itu saja. Ia mendekat lebih jauh. Apa ayahmu tidak pernah mengajarimu cara menyetir? Atau memang dari sananya kau bodoh? Kalimat itu menghantam Nayara tanpa peringatan. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, ketenangan itu retak. Tangannya mengepal. Jangan bawa ayah saya. Suaranya rendah. Tuan tidak berhak. Raihan terdiam sesaat. Lalu tertawa lebih keras. Oh, sekarang kau bicara. Akhirnya keluar juga. Ia melambaikan tangan dengan kesal. Naik. Perintahnya. Kita ke kantor. Setelah itu aku akan memecatmu. Nayara menatapnya beberapa detik. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia kembali ke kursi pengemudi. Mesin dinyalakan. Mobil melaju. Namun kali ini berbeda. Kecepatannya meningkat. Jalanan yang sempit dilewati dengan presisi. Setiap celah dimanfaatkan. Setiap tikungan diambil dengan tajam namun terkendali. Raihan merasakan perubahan itu. Apa yang kau lakukan? Suaranya naik. Pelankan. Nayara tidak menjawab. Kecepatan bertambah. Raihan memajukan tubuhnya. Tangannya hampir menyentuh setir. Berhenti. Teriaknya. Berhenti sekarang. Nayara justru menekan gas lebih dalam. Tubuh Raihan terlempar kembali ke kursinya. Nafasnya tercekat. Rasa takut mulai menggantikan amarah. Kau gila. Teriaknya. Kau mau mati. Mobil melaju cepat. Lalu tiba-tiba melambat. Raihan refleks maju lagi. Lalu Nayara kembali menambah kecepatan. Itu terjadi berulang. Cepat. Pelan. Cepat lagi. Raihan tidak berani bergerak lagi. Tubuhnya menegang. Tangannya mencengkeram kursi. Akhirnya, Nayara menginjak rem mendadak. Tubuh Raihan hampir terhempas ke depan. Ia menahan dengan kedua tangan di sandaran kursi depan. Nafasnya terengah. Mobil berhenti. Raihan turun dengan wajah pucat dan marah bercampur jadi satu. Kau akan kulaporkan, teriaknya. Kau penipu. Kau kriminal. Nayara keluar dari mobil dengan tenang. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kartu kecil. Ia menyerahkannya ke Raihan. Raihan menatapnya. Seorang pembalap profesional. Ia tertawa keras. Kau pikir aku bodoh? Ini palsu. Ia merobek kartu itu dan melemparkannya ke tanah. Aku akan menuntutmu. Aku akan menghancurkan hidupmu. Raihan berjalan menjauh beberapa langkah, berniat menghentikan kendaraan yang lewat. Namun tidak ada satupun mobil. Ia berhenti, menoleh ke sekeliling. Hanya hamparan sawah luas. Angin berhembus pelan. Di kejauhan, tidak terlihat bangunan tinggi. Tidak ada jalan besar. Hanya satu rumah sederhana di sisi kiri jalan. Raihan merogoh ponselnya. Tidak ada sinyal. Kau membawaku kemana? Suaranya mulai berubah. Ini di mana? Nayara berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tempat yang aman. Jawabnya pelan. Raihan berbalik cepat. Emosinya meledak. Ia melangkah mendekat dengan mata merah. Kau gadis gila. Tangannya terangkat tinggi. Dan saat itu, tepat sebelum tangannya bergerak turun, sebuah suara terdengar dari arah rumah sederhana itu. Turunkan tanganmu,
Raihan. Suara itu tegas, dalam, penuh wibawa. Raihan membeku. Udara seakan berhenti bergerak. Nayara menoleh perlahan ke arah suara itu. Dan semuanya berubah. Tangan Raihan membeku di udara. Jantungnya berdetak keras, seolah mencoba keluar dari dadanya. Ia tidak langsung menoleh, seakan takut apa yang akan ia lihat. Suara itu bukan suara asing, namun juga tidak seharusnya ada di tempat ini. Turunkan tanganmu, Raihan. Nada suara itu tegas, dalam, dan penuh kendali. Tidak berteriak, namun cukup kuat untuk menghentikan amarah seseorang yang sedang meledak. Perlahan, Raihan menurunkan tangannya. Nafasnya masih berat. Matanya beralih ke arah rumah sederhana di sisi sawah. Pintu kayu yang tadinya tertutup kini terbuka. Dari dalam, seorang pria paruh baya melangkah keluar. Tubuhnya tegap, meski usianya tidak muda lagi. Rambutnya mulai memutih di beberapa bagian. Pakaian yang ia kenakan sederhana, jauh dari kesan orang berpunya. Namun sorot matanya tajam, tegas, berwibawa. Raihan menatapnya lama. Otaknya bekerja keras, mencari di antara ingatan lama. Tidak mungkin. Gumamnya pelan. Pria itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya mantap. Ia berhenti beberapa meter dari Raihan. Kau masih sama, katanya. Mudah marah, mudah merendahkan. Raihan menelan ludah. Paman Bagas. Suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Apa yang paman lakukan di sini? Bukannya paman ada di Belanda? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melirik Nayara, yang berdiri sedikit di belakang Raihan. Tatapan pria itu berubah lembut ketika menatapnya. Kau baik-baik saja, ucapnya pada Nayara. Nayara mengangguk pelan. Saya baik, Pak. Raihan membeku. Ada sesuatu yang sangat tidak ia sukai dari interaksi itu. Kalian saling kenal, ucap Raihan. Nada suaranya menekan. Pria yang Raihan panggil paman itu menghela nafas perlahan. Lebih dari yang kau bayangkan. Raihan tertawa pendek, kering, tidak tulus. Kalau ini sandiwara, katanya dingin. Kalian memilih orang yang salah. Ia melirik Nayara dengan tatapan tajam. Apapun yang kau rencanakan, kau sudah keterlaluan. Nayara melangkah maju satu langkah. Untuk pertama kalinya sejak hari pertama bekerja, ia menatap Raihan lurus. Tidak menunduk, tidak menghindar. Sejak awal, katanya pelan, tuan yang keterlaluan. Raihan tersentak. Kau? Aku diam bukan karena takut, lanjut Nayara. Aku diam karena aku memilih. Raihan hendak membalas, namun pria parubaya itu kembali berbicara. Cukup. Satu kata itu membuat Raihan terdiam. Ada sesuatu dalam suara itu yang mengingatkannya pada masa lalu. Pada seseorang yang dulu sering memerintahnya dengan nada serupa. Kau masih ingat hari pertama kau belajar mengemudi? Kata pria itu. Kau hampir menabrak pagar. Raihan menatapnya. Wajahnya menegang. Kau panik, lanjut pria itu. Dan kau menangis. Kau bilang takut gagal. Raihan mengepalkan tangan. Hentikan. Pria itu mendekat satu langkah. Orang yang menenangkanmu saat itu, katanya, adalah aku. Udara terasa semakin berat. Angin sawah berhembus pelan, menggerakkan daun-daun padi yang mulai menguning. Kau yang mengajarkanku menyetir. Raihan berbisik, nyaris tidak terdengar. Pria itu mengangguk. Kau memanggilku paman. Katanya. Raihan terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia menoleh ke Nayara. Lalu dia. Suaranya gemetar. Siapa dia bagimu? Pria itu tersenyum tipis. Putriku. Kata itu jatuh seperti palu. Berat. Menghantam keras. Raihan mundur satu langkah tanpa sadar. Tidak mungkin. Katanya. Kau bilang kau tidak punya anak. Aku bilang. Jawab pria itu tenang. Aku tidak ingin anakku hidup di dunia yang menghakimi dari tampilan. Raihan menatap Nayara lagi. Kali ini berbeda.
Wajah yang selama seminggu ia hina. Ia remehkan. Ia anggap lemah. Nayara berdiri tegak. Matanya jernih. "Kuak, ayahku mengajariku mengemudi sejak aku remaja," kata Nayara. "Lintasan. Jalan rusak. Situasi darurat." Raihan teringat manuver tadi pagi. Refleks itu. Ketepatan itu. "Kenapa kau melamar jadi sopirku?" tanya Raihan pelan. "Kenapa tidak bilang siapa dirimu?" Nayara tersenyum kecil. Senyum yang tidak menyimpan kebencian. "Karena aku ingin tahu," katanya. "Apakah pria yang dulu diajar ayahku masih mengenal arti hormat?" Raihan terdiam. Kepalanya tertunduk. Semua kata hinaan itu terulang di benaknya. Semua tatapan merendahkan. Semua sindiran yang ia lontarkan tanpa berpikir. Ia menghela nafas panjang. Sangat panjang. "Aku salah," ucapnya akhirnya. Suaranya rendah. Berat. "Dan aku punya alasan." Pria parubaya itu menatapnya lama. "Kesalahan terbesar manusia," katanya pelan. "Bukan saat ia marah, tapi saat ia merasa paling benar." Raihan mengangguk pelan. Sawah di sekitar mereka kembali sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah. Keheningan itu berlangsung beberapa detik. Namun bagi Raihan, rasanya seperti waktu yang berhenti. Langkah pelan terdengar dari sampingnya. Paman Bagas maju satu langkah. Tangannya terangkat. Lalu menepuk pundak Raihan dengan gerakan sederhana. Tidak keras. Tidak lembut berlebihan. Tepukan seorang lelaki tua yang tahu kapan harus menegur tanpa melukai. Raihan tidak menoleh. Matanya tetap tertuju pada hamparan sawah di depannya. "Aku mengirim Nayara untuk berada di sampingmu," ucap Paman Bagas akhirnya. Suaranya tenang, dalam, penuh makna. "Karena aku tahu, sejak kejadian itu, kau tidak mau lagi menyetir." Raihan membeku. Kata-kata itu seperti kunci yang memutar paksa pintu ingatan yang selama ini ia segel rapat. Dadanya terasa sesak. Nafasnya tertahan di tenggorokan. Ia masih ingat hari itu. Setir yang bergetar di tangannya. Jalan licin. Cahaya yang tiba-tiba menyilaukan. Suara benturan yang membuat dunia seakan runtuh. Dan setelahnya, ketakutan yang tidak pernah benar-benar pergi. Sejak saat itu, Raihan tidak pernah lagi duduk di balik kemudi. Ia memilih duduk di belakang. Mengendalikan dari jauh. Mengatur tanpa menyentuh langsung. "Aku tahu kau keras pada orang lain," lanjut Paman Bagas. "Karena kau keras pada dirimu sendiri." Raihan menunduk. Bahunya sedikit bergetar. Meski ia berusaha menahannya. "Nayara bukan di sana untuk diuji," kata Paman Bagas lagi. "Ia di sana untuk menuntun jalanmu. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai pengingat." Raihan mengangkat wajahnya perlahan. Matanya memerah, namun tidak ada air mata yang jatuh. Ia menoleh ke arah Nayara. Gadis itu berdiri tenang. Tidak mendekat, tidak menjauh. Wajahnya tetap sama. Jujur, tegak, tidak menuntut apapun. Untuk pertama kalinya, Raihan tidak melihatnya sebagai bawahan. Ia melihatnya sebagai cermin. Angin sawah kembali berhembus pelan. Menggerakkan padi yang bergoyang seirama. Seperti napas panjang alam yang ikut menyaksikan perubahan yang baru saja dimulai. Raihan menarik nafas dalam. Sangat dalam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya tidak terasa sesak. 10 tahun lalu. Pagi itu udara masih dingin ketika Raihan berdiri di pinggir sirkuit kecil yang belum ramai. Usianya baru 18 tahun. Tubuhnya tegap. Sorot matanya penuh percaya diri. Tangannya menggenggam kunci mobil dengan cara yang menunjukkan kebanggaan. Seolah benda kecil itu adalah simbol kedewasaan yang baru saja ia raih. Di sampingnya berdiri seorang pria setengah baya. Wajahnya tenang. Tatapannya tajam namun bersih. Itulah Bagas. Sepupu dari ayah Raihan. Seorang mantan pembalap yang pernah menghabiskan hidupnya di lintasan. Namun memilih jalan sunyi jauh dari sorotan. Ayah Raihan mempercayakan putranya pada Bagas. Bukan tanpa alasan. Bagas tahu kecepatan.
Tapi ia lebih tahu batas. Raihan masih ingat sekali hari saat Paman Bagas datang. Saat itu, hujan tipis turun di halaman rumah besar keluarga Adiwangsa. Pagi itu terasa berbeda. Sebuah mobil asing berhenti di depan gerbang. Raihan berdiri di teras, menatap dengan rasa penasaran. Pintu mobil terbuka. Seorang pria parubaya turun perlahan. Jaket tipis, tas kecil di tangan, wajah lelah karena perjalanan jauh. Namun sorot matanya tetap tajam. "Anda pasti Paman Bagas," ucap Raihan pelan. Pria itu mengangguk kecil. "Kau sudah tinggi sekarang," jawabnya singkat. Dari dalam rumah, seorang pria berwibawa melangkah keluar. Rambutnya rapi, tubuhnya tegap, wajahnya tenang. Dialah Arya Adiwangsa, ayah Raihan. Seorang pengusaha besar yang disegani, namun di hadapan keluarganya, ia lebih banyak diam. "Kau akhirnya pulang," kata Arya pada Bagas. "Aku pulang karena kau memintaku," jawab Bagas. Arya menatap putranya sejenak, lalu kembali ke Bagas. "Aku ingin kau yang mengajarinya mengemudi," ucap Arya pelan. "Bukan sekadar bisa, tapi paham." Bagas mengangguk. "Aku mengerti." Raihan tidak terlalu memperhatikan percakapan itu. Dalam kepalanya, hanya ada satu hal. Mobil, kecepatan, kebebasan. Hari pertama latihan dimulai di sirkuit kecil di pinggiran kota. Masih sepi. Udara pagi dingin. Raihan duduk di balik setir dengan wajah penuh semangat. Bagas duduk di kursi samping. "Pegang setir dengan santai," kata Bagas. "Jangan seperti mau berkelahi." Raihan terkekeh kecil, lalu mengikuti. Kaki kanan kenal gas, kaki kiri kenal rem. Lanjut Bagas. "Tapi yang paling penting, pikiranmu." Raihan menoleh. "Pikiran kenapa, Paman?" "Kalau pikiranmu ingin pamer, mobil akan menghukummu," jawab Bagas datar. Raihan diam. Tidak sepenuhnya paham. Atau tidak mau paham. Namun di dalam dadanya, ada perasaan lain. Rasa ingin cepat. Rasa ingin diakui. Hari-hari berlalu. Raihan belajar cepat. Terlalu cepat. Ia mampu menguasai tikungan. Ia bisa mengendalikan kecepatan. Refleksnya tajam. Setiap pujian kecil dari Bagas membuat dadanya mengembang. Dalam waktu singkat, Raihan mulai merasa dirinya ahli. Kesombongan itu datang tanpa ia sadari. "Aku bisa," katanya suatu sore. Bagas meliriknya. "Bisa hari ini tidak berarti siap selamanya." Raihan tersenyum tipis. Ia merasa Bagas terlalu berhati-hati. Suatu sore, Raihan datang ke sirkuit tidak sendirian. Ia membawa teman-temannya. Suasana berubah ramai. Tawa mereka pecah di udara. Ponsel diangkat. Kamera menyala. Raihan masuk ke mobil dengan senyum bangga. "Gaspol!" teriak salah satu temannya. Raihan tersenyum. Mobil melaju cepat. Terlalu cepat. Ban berdecit. Sorakan teman-temannya membuatnya lupa bahwa ini bukan pertunjukan. Setiap putaran terasa seperti kemenangan. Setiap decit ban terasa memabukkan. Bagas berdiri di pinggir lintasan. Melihat dari kejauhan. Wajahnya tidak berubah. Namun sorot matanya menyimpan kekhawatiran. Setelah semua selesai dan teman-temannya pergi, Bagas menghampiri. "Kau hebat," kata Bagas. "Tapi kau mulai salah arah," ucapnya. Raihan menyandarkan tubuh ke mobil. "Aku menguasainya." "Kau belum menguasai dirimu sendiri," jawab Bagas. Raihan diam. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah tanpa benar-benar mendengarkan. Keesokan harinya, Raihan mengulanginya. Bahkan lebih berani. Ia mengemudi cepat di jalan umum. Jalanan sepi menjadi alasan. Bagas menegurnya lagi. Raihan mengangguk, tapi matanya kosong. Suatu pagi, Raihan meminta izin membawa mobil bersama orang tuanya. Ia ingin menunjukkan hasil latihannya. Arya dan istrinya duduk di belakang. Bagas duduk di samping Raihan. "Kau terlihat tenang," kata Arya. "Bagus."
Raihan tersenyum bangga. Mobil melaju mulus. Ayah Raihan tersenyum, memuji Bagas karena sudah mengajari putranya dengan baik. Raihan merasa bangga. Di jalanan lurus yang kosong, Raihan menambah kecepatan mumpung tak ada mobil lain. Ia ingin menunjukkannya pada ayah dan ibunya. Ia ingin ayah dan ibunya melihat sendiri betapa hebatnya ia mengemudi. Raihan. Suara ayahnya tenang namun tegas. Pelan. Ini jalan raya. Raihan mengurangi gas. Suasana kembali normal. Sampai tiba-tiba, dari arah belakang, sebuah mobil oleng. Suara benturan memecah udara. Mobil Raihan terdorong keras ke depan. Setir terasa liar di tangannya. Raihan mencoba mengendalikan, tapi tubuhnya belum siap. Mobil berputar. Arah berubah. Ban kehilangan cengkeramannya. Mobil melaju mundur. Lalu suara hantaman keras terdengar. Bagian belakang mobil menghantam pohon. Hening. Raihan masih sadar. Kepalanya berdengung. Pandangannya kabur. Ia mendengar suara orang berteriak. Pintu dibuka paksa. Tubuhnya ditarik keluar. Ayah dan ibunya tidak bergerak. Darah ada di mana-mana. Raihan mencoba bangkit. Tangannya gemetar. Mulutnya terbuka. Namun tidak ada suara yang keluar. Di rumah sakit, Raihan sadar sepenuhnya. Perban melilit kepalanya. Infus terpasang di tangannya. Bagas berdiri di samping ranjang. Raihan bertanya dengan suara gemetar. Matanya mencari jawaban. Bagas tidak langsung menjawab. Air mata Raihan jatuh lebih dulu sebelum kata-kata itu diucapkan. Ayah dan ibunya meninggal dalam perjalanan. Raihan berteriak. Ia mencabut infus. Ia bangkit. Berlari keluar ruangan. Bagas menahannya. Menuntunnya dengan tubuh gemetar. Setelah melihat jasad orang tuanya, Raihan berjalan seperti bayangan. Matanya kosong. Di sudut ruangan, terdengar tangisan seorang gadis kecil. Usianya sekitar 10 tahun. Ia menangis di samping jasad ibunya. Raihan menoleh sebentar. Lalu memalingkan wajah. Pemakaman berlangsung sunyi. Tanah menutup peti. Raihan berdiri sendirian. Dunia terasa berhenti. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa rasa. Raihan diberi tanggung jawab besar menggantikan ayahnya. Ia menerima semuanya tanpa suara. Tanpa emosi. Ia tahu, pengemudi yang menabrak mereka adalah seorang wanita. Dan wanita itu juga meninggal. Ia tidak ingin tahu lebih jauh. Amarahnya membeku. Beberapa waktu kemudian, Bagas berpamitan ke Belanda. Ia menepuk pundak Raihan, berpesan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa Raihan bisa belajar lagi, dengan cara yang lebih benar. Raihan mengangguk. Bagas pergi tanpa tahu satu hal. Sejak hari itu, Raihan tidak pernah lagi duduk di balik setir. Ia menjauh dari mobil. Mengambil alih pekerjaan ayahnya dari rumah. Hingga suatu hari, ia terpaksa keluar. Dan sejak itu, Raihan selalu memilih duduk di belakang. Ingatan itu berakhir. Namun lukanya tidak pernah benar-benar sembuh. Hal itu juga yang membuatnya tidak percaya pada sopir perempuan. Dia menjadi meragukan Nayara yang walaupun telah berhasil melewati seleksi pilihan seminggu lalu. Embun masih menggantung di ujung daun padi ketika Paman Bagas melangkah mundur dari sisi mobil. Udara pagi terasa dingin, namun tidak menusuk. Sawah di sekitar mereka tetap sunyi, seolah ikut menjaga percakapan yang baru saja berakhir. Bagas menatap Raihan lama. Bukan tatapan marah, bukan tatapan menghakimi, tapi tatapan seseorang yang tahu, luka tidak sembuh dengan nasihat panjang. Aku tidak akan ikut ke perusahaan, ucap Bagas akhirnya. Urusanmu ada di sana. Raihan mengangguk pelan. Kepalanya masih terasa berat. Seakan sisa bayangan masa lalu belum sepenuhnya menghilang. Bagas lalu menoleh ke Nayara. Jaga dia. Ucapnya singkat. Nayara mengangguk. Saya akan lakukan yang terbaik, Ayah. Bagas kembali menatap Raihan. Kau bisa percaya padanya. Katanya, bukan karena ia hebat, tapi karena ia tahu kapan harus diam, dan kapan harus bertindak. Raihan tidak langsung menjawab.
Namun kali ini, ia tidak membantah. Raihan duduk di kursi belakang, namun tidak sepenuhnya bersandar. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Bagas melangkah menjauh. Punggungnya terlihat tegap meski usianya tidak muda lagi. Sosok itu perlahan menghilang saat mobil mulai berbelok. Perjalanan menuju perusahaan dimulai. Pandangannya tertuju pada jalan di depan, mengikuti setiap gerak mobil. Nayara mengemudi dengan kecepatan stabil. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Beberapa menit berlalu dalam diam. Raihan memejamkan mata sesaat. Bayangan ucapan Paman Bagas kembali diingatnya. Aku mengirim Nayara untuk berada di sampingmu. Karena aku tahu, kau tidak mau menyetir lagi. Dia yang akan menuntun jalanmu. Raihan menghela nafas sesaat. Bukan karena ia tidak percaya. Tapi karena kalimat itu membuka pintu lama yang selama 10 tahun ia kunci rapat. Masa lalu yang masih sering muncul dan tenggelam. Setir. Jalan. Suara benturan. Semua bercampur. Namun kali ini, ia tidak menepisnya. Ia membiarkannya lewat. Bukan pada kecelakaan itu sendiri, tapi pada keputusan yang ia ambil setelahnya. Ia tidak pernah menyentuh setir lagi. Ia membangun jarak. Ia memerintah dari belakang kursi penumpang. Aku langsung ke perusahaan. Ucap Raihan pelan. Nayara mengangguk. Baik. Dan pagi ini, jarak itu terasa lebih rapuh dari sebelumnya. Saat matanya kembali terbuka, mobil masuk ke jalan utama. Suara klakson, deru mesin, kehidupan kota kembali menyambut. Namun bagi Raihan, semua itu terasa seperti gema dari kejauhan. Sepanjang perjalanan, Raihan lebih banyak diam. Matanya menatap lurus ke depan, namun pikirannya tertinggal jauh di belakang. Melirik Nayara, gadis itu tetap tenang. Raihan memperhatikan tangannya di setir. Mantap, tidak tegang. Tanpa ia sadari, napasnya mengikuti ritme mobil. Perlahan, teratur, mobil berhenti di lampu merah. Sebuah bus besar melintas dari samping. Raihan refleks menegakkan tubuh, namun Nayara tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya menunggu lampu berubah. Lampu hijau menyala. Mobil melaju kembali. Raihan menghela napas pelan. Tidak sesak, tidak panik. Gedung perusahaan mulai terlihat dari kejauhan. Dingin, tegak. Tempat Raihan mengendalikan segalanya, tanpa pernah benar-benar menyentuh jalanan. Saat mobil berhenti di depan lobi utama, Nayara mematikan mesin dengan gerakan halus. Raihan tidak langsung turun. Ia menatap kaca depan beberapa detik. Aku tidak suka dikendalikan, ucapnya akhirnya. Nayara tidak menoleh. Saya tidak berniat mengendalikan, Tuan. Raihan meliriknya. Saya hanya memastikan kita sampai. Lanjut Nayara. Raihan terdiam. Kalimat itu sederhana. Namun entah kenapa, terasa berbeda. Raihan membuka pintu dan turun. Ia berdiri tegak. Kembali mengenakan topeng dingin seorang pemimpin. Gedung tinggi menjulang. Karyawan mulai berdatangan. Aktivitas pagi berjalan seperti biasa. Namun langkah Raihan terasa sedikit berbeda. Beberapa pasang mata melirik ke arah Nayara. Sopir wanita itu masih menjadi bahan bisik-bisik. Raihan tahu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak langsung peduli. Namun sebelum melangkah masuk, ia berhenti sejenak. Kau tetap, katanya singkat. Jangan kemana-mana. Iya, Tuan. Raihan melangkah masuk ke gedung perusahaan. Di dalam lift, Raihan berdiri sendiri. Dasi yang ia kenakan terasa menyesakkan. Ia melonggarkannya perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tahu satu hal. Ia tidak sendirian di jalan itu. Pintu ruang rapat tertutup pelan. Raihan berdiri di depan jendela kaca besar, memandang lalu lintas di bawah sana. Mobil-mobil kecil bergerak seperti semut. Ia sudah bertahun-tahun melihat pemandangan ini, tapi hari ini rasanya berbeda. Pagi ini, ia datang ke perusahaan dengan cara yang sama seperti dulu. Namun perasaannya tidak sama. Rapat berjalan normal. Laporan keuangan, proyek baru,
Ekspansi. Semua berjalan seperti biasa. Raihan menanggapi dengan tenang, dingin, presisi. Tidak ada yang tahu. Setiap kata, transportasi, logistik, dan kendaraan terasa seperti goresan kecil di dadanya. Setelah rapat selesai, ruangan kembali sepi. Raihan berdiri di depan jendela besar. Pikirannya melayang. Paman Bagas begitu peduli dengannya. Raihan akan mulai belajar tenang dan percaya. Nayara ada bersamanya. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya. Kejadian tadi pagi begitu mengganggunya. Saat mobilnya hampir terserempet. Untung Nayara berhasil mengendalikannya. Namun apa itu murni kecelakaan. Mobil itu melaju sangat cepat. Bahkan setelah hampir menyerempetnya, mobil itu tetap melaju. Raihan menghela nafas. Mungkin itu benar-benar murni kecelakaan. Sore turun perlahan di kota. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya jingga matahari yang mulai condong ke barat. Jam kerja telah usai. Namun jalanan masih padat. Mobil-mobil bergerak perlahan, saling berebut celah. Seolah semua orang ingin pulang lebih cepat dari yang lain. Raihan duduk di kursi belakang, bersandar dengan satu tangan menopang pelipis. Jasnya masih rapi. Namun dasinya telah ia longgarkan sejak keluar dari ruang kerja. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah jalan yang terbentang, tanpa benar-benar melihat apapun. Di kursi pengemudi, Nayara menyetir dengan tenang. Tangannya mantap di setir. Pandangannya fokus, sesekali melirik kaca spion. Gerakannya halus, terukur, jauh dari kesan gugup, berbanding terbalik dengan posisi Raihan yang tampak gelisah meski berusaha menyembunyikannya. Ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang terasa salah, namun belum bisa ia beri nama. Mobil melaju melewati persimpangan besar. Lampu lalu lintas berubah hijau. Nayara menginjak gas perlahan. Hening. Bukan hening yang nyaman, melainkan hening yang penuh tekanan. Akhirnya, Nayara membuka suara. Tuan. Raihan tidak langsung menoleh. Ada yang ingin saya sampaikan. Raihan menghela napas pendek. Katakan. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Nayara tetap menatap jalan. Perihal kejadian pagi tadi. Jari Raihan mengencang di sandaran kursi. Kecelakaan kecil? Tanyanya singkat. Nayara menggeleng pelan. Menurut saya, itu bukan kecelakaan. Raihan akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, meneliti wajah Nayara melalui pantulan kaca spion tengah. Maksudmu? Nayara menunggu momen yang tepat, lalu berbicara dengan hati-hati. Mobil itu muncul dari sisi kiri dengan kecepatan yang tidak wajar, namun menyesuaikan jarak tepat sebelum menyentuh kita. Sudutnya terlalu presisi. Raihan menyipitkan mata. Ternyata Nayara punya pemikiran yang sama dengannya. Kau ingin bilang dia hampir menabrak kita dengan sengaja? Bukan hampir, jawab Nayara tenang. Ia memang ingin membuat kita panik, bukan menabrak. Raihan mengalihkan pandangan. Bukankah kau terlalu berlebihan? Namun Nayara tidak tersinggung. Jika saya berlebihan, Tuan tidak akan mengingat kejadian itu sampai sekarang. Kalimat itu membuat Raihan terdiam. Ia memalingkan wajah kembali ke depan. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala satu persatu. Kota perlahan berubah warna. Itu hanya refleks burukku, katanya akhirnya. Aku pernah mengalami kecelakaan. Wajar kalau aku sensitif. Nayara mengangguk pelan. Saya paham. Mobil kembali hening. Namun Nayara belum selesai. Ada satu hal lagi, katanya pelan. Raihan menutup mata sesaat. Apa lagi? Mobil yang sama. Raihan membuka mata. Maksudmu? Sejak keluar dari area kantor, mobil hitam itu sudah 2 kali berada di jalur kita. Jaraknya selalu cukup dekat untuk terlihat, tapi cukup jauh untuk tidak mencurigakan. Raihan menegang. Kau yakin? Sangat yakin. Tuan bisa lihat ke belakang. Raihan menatap kaca spion samping. Sekilas, ia melihat sebuah mobil hitam beberapa kendaraan di belakang mereka. Tidak mencolok. Tidak agresif. Nyaris biasa saja.
Namun jantungnya berdetak lebih cepat. Kebetulan, gumamnya. Nayara tidak membantah. Ia hanya berkata, kalau kebetulan itu terjadi 3 kali, biasanya itu bukan kebetulan. Raihan terdiam lama. Mobil berhenti di lampu merah. Nayara menekan rem perlahan. Mobil hitam itu ikut berhenti, berada 2 baris di belakang mereka. Raihan menelan ludah. Kalau memang disengaja, katanya pelan. Untuk apa? Nayara menghela napas kecil. Saya belum tahu. Lampu hijau menyala. Nayara melaju. Mobil hitam itu ikut bergerak. Raihan merasa tengkuknya dingin. Apa kau ingat pengemudinya? Katanya pelan. Pengemudinya muda. Seberapa muda? Belasan. Raihan terdiam. Usia itu menghantam ingatannya seperti palu. Terlalu muda untuk menyimpan dendam. Terlalu muda untuk bermain-main dengan nyawa orang. Dia menyetir buruk. Tanya Raihan. Tidak. Jawab Nayara jujur. Justru terlalu terkontrol. Kalimat itu membuat dada Raihan terasa sesak. Ia memejamkan mata. Lalu membukanya kembali. Kalau dia ingin menakutiku, katanya. Berarti dia tahu aku takut. Nayara tidak menjawab. Karena jawaban itu terlalu jelas. Mobil berbelok memasuki jalan yang lebih lengang. Nayara sengaja mengurangi kecepatan. Mobil hitam di belakang ikut melambat. Raihan mengumpat pelan. Berhenti, katanya tiba-tiba. Nayara menoleh sekilas. Tuan. Tidak, terus jalan, ralat Raihan. Maaf. Ia menarik napas panjang. Aku tidak mau membuat keributan. Nayara mengangguk. Beberapa menit kemudian, mobil hitam itu akhirnya berbelok ke arah lain. Raihan baru menyadari tangannya berkeringat. Terima kasih, katanya pelan. Nayara meliriknya. Untuk apa? Karena tidak memaksaku percaya. Nayara tersenyum tipis. Tugas saya menjaga keselamatan Tuan. Percaya atau tidak, itu pilihan. Mobil melaju memasuki kawasan rumah Raihan. Saat berhenti, Raihan tidak langsung turun. Ia menatap setir di depan Nayara. Setir yang selama ini ia hindari. Apa kau takut? Tanya Nayara tiba-tiba. Raihan tersenyum kecut. Aku sudah lama hidup dengan itu. Nayara mematikan mesin. Tak apa. Yang penting Tuan tidak berpura-pura. Raihan membuka pintu. Sebelum turun, ia berkata, besok, perhatikan lagi. Nayara mengangguk. Saya akan. Raihan melangkah keluar. Saat pintu tertutup, Nayara menatap lurus ke depan. Instingnya jarang meleset. Dan sore itu, instingnya berteriak satu hal. Seseorang sedang memburu Raihan. Di sudut kota lain, seorang gadis berusia 17 tahun menatap foto lama di tangannya. Foto ibunya. Matanya penuh kemarahan yang belum pernah benar-benar ia lepaskan. Dan tanpa mereka sadari, 2 luka lama sedang bergerak menuju satu titik yang sama. Pagi datang tanpa membawa rasa lega. Langit cerah, matahari naik perlahan. Namun Raihan bangun dengan dada terasa berat. Tidurnya singkat, penuh mimpi yang tidak jelas. Bukan mimpi kecelakaan, bukan wajah orang tuanya, melainkan suara rem yang memekik, berulang kali, seakan tepat di samping telinganya. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama sebelum akhirnya berdiri. Cermin di kamar memantulkan wajahnya yang tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Mata yang biasa dingin kini terlihat lelah. Raihan meraih dasi, mengikatnya perlahan, lalu berhenti di tengah jalan. Tangannya gemetar. Ia menghela napas, memaksa dirinya tenang. Di luar, Nayara sudah menunggu di samping mobil. Pagi itu ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana gelap. Rambutnya terikat rapi. Wajahnya tenang seperti biasa. Raihan keluar tanpa banyak bicara. Mobil melaju meninggalkan rumah. Kita ke kantor, kata Raihan datar. Nayara mengangguk. Ya, Tuan. Beberapa menit pertama perjalanan berlangsung normal. Lalu Nayara mulai memperlambat laju mobil. Raihan mengangkat kepala. Ada apa?
Ada mobil yang sama, jawab Nayara pelan. Raihan menoleh ke kaca spion. Mobil hitam itu kembali muncul. Jaraknya tidak dekat, tidak jauh. Seolah tahu persis batas aman. Dia konsisten, kata Nayara. Jarak, kecepatan, bahkan jalur. Raihan menggenggam lututnya. Berarti dia tahu rute kita. Atau mempelajarinya, sahut Nayara. Mobil memasuki kawasan padat. Nayara memanfaatkan keramaian, berpindah jalur dengan halus. Mobil hitam itu sempat tertinggal, lalu muncul lagi dari sisi kanan. Raihan tertawa pendek, tanpa humor. Berani juga. Nayara tidak tertawa. Orang seperti ini tidak mengejar keributan. Ia mengejar reaksi. Raihan terdiam. Kau mau aku menghentikannya? Lanjut Nayara. Atau mengamatinya? Raihan berpikir sejenak. Amati. Nayara mengangguk. Ia sengaja memutar rute. Memasuki jalan yang jarang dilalui. Mobil hitam itu mengikuti. Beberapa menit kemudian, Nayara berbelok mendadak ke area parkir minimarket. Mobil hitam itu hampir ikut masuk, lalu berhenti, mundur, dan melaju pergi. Raihan menahan napas. Dia tidak ingin terlihat, katanya. Nayara mematikan mesin. Atau belum waktunya. Raihan memejamkan mata sejenak. Setelah mobil hitam menghilang, mereka kembali ke jalan utama. Kali ini tanpa gangguan. Di kantor, Raihan mencoba bersikap normal. Rapat demi rapat berlangsung. Namun pikirannya terus kembali ke satu hal. Wajah pengemudi muda itu. Kendaraan hitam. Manuver pagi tadi. Saat makan siang, Nayara tidak ikut masuk gedung. Ia memilih menunggu di mobil. Sore hari, Raihan keluar lebih cepat dari biasanya. Kita tidak langsung pulang, katanya begitu masuk mobil. Nayara menoleh. Kemana? Tempat parkir umum dekat persimpangan tadi pagi. Nayara mengangguk tanpa bertanya. Tempat itu tidak ramai sore itu. Hanya beberapa mobil terparkir. Nayara menghentikan mobil dan turun. Ia berjalan perlahan, mengamati bekas ban di aspal. Ini, katanya sambil menunjuk. Bekas pengereman keras. Bukan milik kita. Raihan ikut turun. Jarak aman. Refleks lama. Masih baru, lanjut Nayara. Kemungkinan dari pagi. Raihan menelan ludah. Kau benar, katanya pelan. Ini disengaja. Nayara berdiri. Sekarang pertanyaannya bukan siapa, tapi kenapa. Raihan menatap jalan itu lama. Kalau dia ingin mencelakaiku, dia sudah bisa. Artinya dia ingin Tuan merasa seperti ini, ujar Nayara. Tidak aman. Terus waspada. Raihan tertawa getir. Dia berhasil. Mereka kembali ke mobil. Di perjalanan pulang, Raihan tiba-tiba berkata, kecelakaan 10 tahun lalu. Nayara tidak menoleh, tapi mendengarkan. Seorang wanita meninggal, lanjut Raihan. Ia menabrak mobilku dari belakang. Nayara tetap diam. Aku tidak pernah mencari keluarganya, katanya lagi. Aku tidak sanggup. Mobil melaju pelan. Usia pengemudi tadi, ucap Nayara pelan. Sekitar 17. Raihan membeku. 17. Angka itu berputar di kepalanya. Kalau dugaanku benar, lanjut Nayara, dia bukan ingin membalas. Dia ingin membuktikan sesuatu. Raihan memejamkan mata. Membuktikan bahwa aku bersalah. Nayara tidak menyangkal. Saat mobil sampai di rumah Raihan, langit mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Raihan tidak langsung turun. Nayara, katanya. Ya. Kalau ini berbahaya. Kamu. Nayara menatapnya lewat kaca spion. Saya tahu risikonya sejak hari pertama. Raihan mengangguk pelan. Malam itu, di kamar, Raihan duduk sendirian. Di tangannya, sebuah foto lama. Foto dirinya di usia muda, berdiri di samping mobil, tersenyum penuh percaya diri.
Ia menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Masa lalunya tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu untuk disapa kembali. Malam itu Raihan tidak tidur. Ia duduk di ruang kerjanya. Lampu meja menyala redup. Berkas-berkas terbuka. Namun tak satu pun benar-benar ia baca. Pikirannya terus kembali pada jalanan pagi itu. Pada mobil hitam. Pada usia 17 tahun yang terucap pelan oleh Nayara. Usia yang terlalu muda. Usia yang mengingatkannya pada dirinya sendiri dulu. Ketika fajar datang, Raihan sudah berdiri di depan jendela. Ia menarik napas panjang, lalu mengambil ponselnya. Nayara, katanya saat panggilan tersambung. Kita berangkat lebih pagi. Baik, Tuan. Pagi itu udara terasa dingin meski matahari sudah naik. Nayara tiba tepat waktu. Tidak ada percakapan basa-basi. Raihan langsung masuk ke mobil. Kita lewat jalur biasa, kata Raihan. Nayara menatapnya lewat kaca spion. Dan jika dia muncul, jangan menghindar, jawab Raihan. Ikuti, tapi tetap aman. Nayara mengangguk. Mobil melaju. Tidak sampai 10 menit. Mobil hitam itu muncul. Kali ini lebih dekat. Lebih berani. Raihan merasakan jantungnya berdegup keras. Namun ia tidak memalingkan wajah. Dia percaya diri hari ini. Karena kita berhenti menghindar, sahut Nayara. Mobil hitam itu berpindah jalur. Sejajar beberapa detik. Lalu mundur lagi. Nayara memperhatikan setiap geraknya. Pengemudinya sendirian. Raihan menatap kaca spion. Kau bisa melihat wajahnya. Nayara mengangguk pelan. Perempuan. Sangat muda. Mobil hitam itu tiba-tiba mempercepat laju. Memotong jalur mereka. Lalu melambat mendadak. Nayara refleks mengerem. Mobil oleng ringan. Tapi terkendali. Raihan mengepalkan tangan. Dia memancing. Nayara tidak menjawab. Ia menginjak gas. Menjaga jarak. Beberapa ratus meter kemudian, mobil hitam itu berbelok tajam ke jalan kecil. Sekarang, kata Raihan. Nayara mengikuti. Jalan itu lebih sempit. Kiri kanan deretan ruko tua dan gudang kosong. Tidak banyak kendaraan. Mobil hitam melaju cepat. Lalu tiba-tiba berhenti mendadak. Nayara menghentikan mobil beberapa meter di belakangnya. Keheningan menekan. Pintu mobil hitam terbuka. Seorang gadis turun. Tubuhnya kecil. Rambut hitam panjang diikat rendah. Jaket gelap menutupi bahunya. Wajahnya pucat. Namun matanya tajam. Raihan turun dari mobil sebelum Nayara sempat menahannya. Nayara, katanya singkat. Tetap di sana. Ia melangkah maju. Gadis itu menatapnya tanpa gentar. Kau, kata Raihan pelan. Kenapa kau mengikuti kami? Gadis itu tertawa kecil. Kering. Jadi kau masih berani turun dari mobil? Raihan menahan napas. Jawab aku. Gadis itu melangkah mendekat satu langkah. Bagaimana rasanya? Raihan mengernyit. Apa maksudmu? Takut, kata gadis itu. Seperti orang-orang yang kau buat takut dulu. Raihan membeku. Kau salah orang, katanya. Gadis itu tersenyum sinis. Aku tidak pernah salah. Nayara turun dari mobil dan berdiri di samping Raihan, menjaga jarak. Nayara, bisik Raihan. Aku di sini, jawab Nayara tenang. Gadis itu menatap Nayara. Kau sopir baru. Nayara tidak menjawab. Kau hebat, lanjut gadis itu. Tapi kau tidak akan selalu ada. Raihan melangkah sedikit ke depan. Siapa kau? Gadis itu terdiam beberapa detik. Angin berhembus, menggerakkan ujung jaketnya. Aku hanya ingin kau merasakan, katanya akhirnya. Setiap detik. Raihan merasakan dadanya sesak. Merasakan apa? Kehilangan, jawabnya singkat. Raihan menelan ludah. Kau tahu tentang kecelakaan itu, katanya pelan. Gadis itu tersenyum, namun matanya bergetar.
Aku tahu semuanya. Nayara memperhatikan tangan gadis itu yang mengepal. Gemetar. Kau masih sangat muda, kata Nayara lembut. Ini bukan caramu. Gadis itu menoleh tajam. Kau tidak tahu apa-apa. Raihan mengangkat tangan perlahan. Kalau ini tentang masa lalu, kita bisa bicara. Gadis itu tertawa. Kali ini lebih keras. Bicara tidak menghidupkan orang mati. Kalimat itu menghantam Raihan. Siapa yang kau maksud? Tanyanya lirih. Gadis itu menatap Raihan lurus. Matanya tidak berkedip. Ibuku. Satu kata itu jatuh di antara mereka. Berat, namun belum cukup jelas. Raihan mengernyit. Dadanya bergetar pelan. Ibumu siapa? Tanyanya rendah. Gadis itu tertawa kecil. Tawa tanpa bahagia. Kau bahkan tidak tahu namanya. Raihan menelan ludah. Katakan. Beberapa detik berlalu. Angin berhembus di jalan sempit itu, membawa suara dedaunan kering. Namanya Raisa. Ucap gadis itu akhirnya. Nama itu menghantam Raihan lebih keras dari yang ia perkirakan. Udara terasa runtuh. Langkahnya goyah setengah langkah. Raihan menutup mata sesaat. Nafasnya tertahan. Dia. Suaranya pecah samar. Dia pengemudi itu. Gadis itu mengangguk pelan. Wanita yang kau tuduh mobilnya menabrakmu dari belakang. Padahal kau yang menabrak ibuku. Raihan membuka mata. Tatapannya kosong, bukan menyangkal, tapi tenggelam. Raihan menutup mata sesaat. Kau salah paham, kata Raihan pelan. Aku tidak pernah menuduhnya. Tidak, sahut gadis itu. Tapi kau juga tidak pernah mencari. Raihan membuka mata. Aku tidak sanggup. Gadis itu terdiam. Untuk sesaat, wajah keras itu retak. Namun hanya sesaat. Aku tidak butuh pengakuanmu, katanya. Aku hanya ingin kau ingat. Ia mundur satu langkah, lalu masuk ke mobilnya. Nayara, kata Raihan cepat. Nayara sudah bergerak. Namun mobil hitam itu melaju lebih dulu, menghilang di tikungan. Keheningan kembali. Raihan berdiri terpaku. Nayara mendekat. Kau tidak apa. Raihan mengangguk pelan. Dia mengingatkanku pada diriku sendiri. Nayara menatap jalan tempat mobil itu menghilang. Dan itu yang paling berbahaya. Raihan menarik napas panjang. Kita tidak boleh membiarkannya sendiri. Dan tenggelam dalam salah paham. Nayara menatap Raihan. Berarti kita harus mencarinya. Raihan mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin lari. Ia merasa harus menghadapi. Hujan turun pelan sore itu. Tidak deras. Hanya cukup untuk membasahi aspal dan membuat udara terasa lebih berat. Raihan duduk di kursi belakang mobil, memandangi tetesan air yang menuruni kaca. Wajah gadis itu terus terbayang di kepalanya. Tatapan penuh amarah yang menutupi luka lama. Tatapan yang terlalu ia kenal. Ada alamat, kata Nayara akhirnya, memecah keheningan. Raihan menoleh. Dari mana? Plat mobilnya terdaftar. Jawab Nayara. Atas nama seorang wanita. Alamatnya masih di kota ini. Raihan mengangguk pelan. Kita ke sana. Raihan duduk di kursi belakang mobil, memandangi tetesan air yang menuruni kaca. Wajah gadis itu terus berputar di kepalanya. Tatapan penuh amarah yang menutupi luka lama. Tatapan yang terlalu ia kenal. Keheningan memanjang. Ada satu hal yang harus kita lakukan dulu sebelum ke rumah gadis itu, kata Raihan akhirnya. Suaranya rendah. Nayara menoleh sedikit lewat kaca spion. Apa? Bukti. Mobil melaju perlahan di bawah hujan. Lampu-lampu jalan memantul di aspal basah, membentuk garis-garis panjang yang bergetar. Kita tidak ke rumahnya, lanjut Raihan. Nayara mengangguk pelan. Kita kemana? Kepolisian, jawab Raihan singkat. Aku butuh arsip lama. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan kantor polisi. Bangunannya tidak banyak berubah. Ket dindingnya kusam, papan nama terlihat usang.
Raihan turun perlahan. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tempat itu asing, melainkan karena kenangan yang ia kubur di dalamnya. Di dalam, udara terasa pengap. Bau kertas lama dan pendingin ruangan bercampur. Raihan menyebutkan namanya. Beberapa petugas saling pandang. Ada yang mengenal. Ada yang pura-pura tidak. Ada berkas kecelakaan lama, kata Raihan tenang. 10 tahun lalu. Saya ingin membukanya kembali. Petugas itu terdiam sejenak. Kasus itu ditutup, Pak. Saya yang menutupnya, jawab Raihan. Sekarang saya ingin melihatnya. Pasti masih ada kan? Nada suaranya tidak tinggi, tidak memaksa, namun tegas. Beberapa waktu berlalu. Raihan duduk di kursi besi, menunggu. Nayara berdiri di dekatnya, diam, memperhatikan sekitar. Tidak ada kecemasan di wajahnya, hanya kewaspadaan. Akhirnya, sebuah map coklat tua diletakkan di atas meja. Debu tipis beterbangan saat map itu dibuka. Raihan menatap halaman demi halaman. Foto kendaraan ringsek, sketsa lokasi kejadian, hasil pemeriksaan. Matanya berhenti pada satu halaman. Nama pengemudi, perempuan, Raisa. Napas Raihan tertahan. Ia membaca pelan. Tanggal, kondisi jalan. Keterangan kendaraan lain yang melaju terlalu cepat dari belakang. Pengemudi meninggal dalam perjalanan. Ucap petugas itu datar, seolah membaca laporan cuaca. Tidak ada unsur kesengajaan. Raihan menutup mata sejenak. Ada catatan keluarga, katanya pelan. Petugas itu membalik halaman terakhir. Ada seorang anak perempuan. Masih kecil waktu itu. Alia. Raihan membuka mata. Ia tidak langsung bicara. Saya tidak datang untuk menuntut, katanya akhirnya. Saya hanya ingin salinan resmi. Petugas itu mengangguk. Beberapa menit kemudian, Raihan menerima berkas fotokopi yang dijilid rapi. Stempel basah terpampang jelas. Oke. Saat mereka kembali ke mobil, hujan sudah mereda. Jalanan basah berkilau di bawah lampu malam. Raihan duduk di kursi belakang. Tangannya menggenggam map itu erat. Sekarang, katanya pelan, nyaris seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku tahu aku tidak berhalusinasi. Nayara menyalakan mesin. Kita kemana? Raihan menatap ke depan. Sekarang kita bicara. Dengan Alia. Mobil melaju menembus hujan. Lingkungan itu sederhana. Rumah-rumah berdempetan, jalan sempit. Anak-anak berlarian meski hujan masih turun. Nayara menghentikan mobil di depan sebuah rumah kecil bercat pudar. Lampu teras menyala redup. Raihan turun perlahan. Langkahnya terasa berat. Seakan setiap meter mendekatkannya pada sesuatu yang selama ini ia hindari. Pintu rumah terbuka sebelum mereka mengetuk. Gadis itu berdiri di sana. Alia, gadis yang juga dia lihat di rumah sakit 10 tahun lalu. Wajahnya pucat, matanya merah. Seolah ia sudah tahu mereka akan datang. Aku tahu, katanya pelan. Kalian akan ke sini. Raihan berdiri beberapa langkah darinya. Kami tidak datang untuk memanggil polisi. Gadis itu tertawa hambar. Aku juga tidak takut. Nayara berbicara lembut. Alia, kami hanya ingin bicara. Alia menatap Nayara lama, lalu mempersilakan masuk. Di dalam rumah, aroma obat-obatan samar tercium. Foto seorang wanita tergantung di dinding. Senyum lembut, mata hangat. Raihan berhenti di depan foto itu. Itu ibuku, kata Alia. Raihan menunduk. Namanya Raisa. Nama itu membuat dada Raihan sesak. Aku tahu nama itu, katanya lirih. Alia tak terkejut. Tentu saja. Kau yang membuatnya mati. Raihan tidak membantah. Ia menarik napas panjang. Kecelakaan itu telah diselidiki, katanya pelan. Mobilku ditabrak dari belakang. Pengemudinya ibumu. Alia menggeleng keras. Itu bohong. Raihan menatap Nayara. Nayara mengeluarkan berkas tipis dari tasnya.
Ini salinan laporan lama, kata Nayara. Kami telah minta ulang. Alia mengambilnya dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca. Wajahnya berubah. Tidak mungkin, bisiknya. Ibumu mengebut, lanjut Nayara. Ia kesulitan mengendalikan setir dan laju mobilnya. Jalanan saat itu memang lenggang. Namun ibumu menabrak sebuah mobil yang ditumpangi 3 orang. Raihan melangkah mendekat. Aku ada di mobil itu. Bersama ayah dan ibuku. Air mata jatuh dari mata Alia. Apa ayah dan ibumu juga meninggal seperti ibuku? Raihan memejamkan mata dan mengangguk. Dan itu karena ibuku, ucap Alia lirih. Aku selama ini salah, katanya terbata. Aku membenci orang yang salah. Raihan menunduk. Aku juga bersalah. Aku lari. Aku tidak pernah mencari. Tangis Alia pecah. Aku hanya ingin ada yang disalahkan, katanya. Aku sendirian. Nayara mendekat, menepuk bahunya pelan. Kau tidak sendiri sekarang. Alia menutup wajahnya. Isaknya menggema di ruangan kecil itu. Beberapa saat kemudian, hujan di luar mulai reda. Raihan berdiri di depan pintu. Aku akan bersamamu, katanya pelan. Bukan karena aku kasihan, tapi karena aku juga korban yang memilih diam. Alia mengangguk perlahan. Saat mereka keluar, udara terasa lebih ringan. Di perjalanan pulang, Raihan duduk di kursi depan untuk pertama kalinya. Bukan mengemudi, hanya duduk. Tangannya bertumpu di lutut. Gemetar halus. Nayara menoleh. Kau mau coba? Raihan menelan ludah. Aku belum siap. Nayara tersenyum kecil. Aku tidak akan melepas setir. Mereka berhenti di area parkir yang sepi. Raihan duduk di kursi pengemudi. Tangannya menyentuh setir. Nafasnya memburu. Ingatan berdesakan. Nayara duduk di sampingnya. Lihat aku, katanya. Raihan menoleh. Kau tidak sendirian, ucap Nayara pelan. Raihan menarik napas panjang. Mesin dinyalakan. Mobil bergerak pelan. Tidak mulus. Tidak cepat. Tapi bergerak. Saat mobil berhenti, Raihan menutup mata. Air mata jatuh tanpa suara. Terima kasih, katanya lirih. Nayara tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Di kejauhan, matahari tenggelam sempurna. Dan untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, Raihan tidak lari dari jalan di depannya. Cerita selesai. Tidak semua orang yang terluka memilih untuk membalas. Ada yang memilih diam. Ada yang memilih menuntun. Raihan masih membawa trauma. Masa lalu tidak serta-merta menghilang. Namun kini, ia tidak lagi sendirian. Di sampingnya ada seseorang yang tidak memaksanya melupakan. Tidak memintanya kuat. Hanya berjalan bersamanya. Pelan-pelan. Karena pada akhirnya, keberanian bukan soal seberapa cepat kita melaju. Tapi tentang berani kembali ke jalan. Meski hati masih gemetar. Sahabat 1000 kisah nyata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian untuk cerita hari ini. Nantikan cerita-cerita menarik lainnya yang akan menggetarkan hati kalian. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.
Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh. Ahi wabarakatuh.